Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sehat, cerdas, ceria. Semangat ya. Yes. Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak bisa masuk kembali ke kelas ini. Insya Allah pada pertemuan hari ini akan dilanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, silakan kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Em pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah berdoa telah dipimpin oleh teman kalian, oleh Kak Em. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran untuk pertemuan hari ini, Bapak akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Leo hadir? Linda? Hadir. Surya? Azka? Baik, seperti yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada pertemuan hari ini kalian akan mempelajari tentang hadis, ya, yang mana hadis di sini adalah mengenai menghindarkan diri dari kekerasan, ya, masih berkaitan dengan toleransi. Nah, ini kalian perhatikan materinya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari materi tentang isi kandungan, yaitu isi kandungan dari Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 32. Berikutnya isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Harus memelihara nyawa manusia. Ya, harus memelihara nyawa manusia. Ya, oke. Pada materi kali ini tujuan pembelajaran. Jadi ketika kalian mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan yang pertama, ya, kalian meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi. Ya. Tiga, tujuan pembelajarannya adalah melalui tayangan video pembelajaran, kalian harus dapat menganalisis terjemahan pada hadis yang terkait tentang perilaku toleran, rukun, dan menghindari tindak kekerasan dengan benar. Yang terakhir adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai dengan pesan Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32, ya, serta hadis yang terkait. Ini hadis yang pertama. Terlihat? Iya. Ya. Coba Rifki Habibie dibaca hadisnya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, silakan. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Silakan Leo baca terjemahannya. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
itu hadis ke-1 ya, tentang toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Kemudian mungkin kalian pernah mendengar hadis seperti ini, man amana billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalian beriman nggak kepada Allah? Percaya nggak akan adanya hari akhir? Percaya. Maka kalau kalian beriman kepada Allah, kemudian percaya akan adanya hari akhir, di mana pada hari tersebut segala sesuatu yang kita lakukan akan dibalas, maka falyukrim jarrahu, maka muliakanlah tetanggamu. Oke, itu hikmah dari menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Agar lebih paham lagi, silakan kalian simak tayangan video ya, pembelajaran. Nanti ketika setelah kalian menyimak tayangan video tersebut ya, berikan tanggapan kalian. Oke, silakan perhatikan tayangan video berikut. Informasi lain, saudara, akses masuk ke rumah warga ditutup tembok hingga 2 meter karena cekcok antar tetangga. Mediasi sudah dilakukan, namun masih belum menghasilkan solusi. Ya, baik, itulah tadi tayangan video pembelajaran yang pertama. Silakan kalian berikan tanggapan terkait tayangan video tersebut. Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Leo. Oke, teman-teman, Bapak, menurut saya sebagai Pak Asep kan tinggal di lingkungan tersebut. Jadi kita harus bisa bermusyawarah dan bisa mengambil tindakan baiknya seperti apa. Karena kan lingkungan tersebut itu bukan hanya Pak Asep saja yang tinggal di sana, tapi beberapa warga. Jadi warga pun secara ini kesusahan untuk masuk ke gang tersebut. Jadi sebaiknya untuk Pak Asep dari awal tuh harus bermusyawarah dulu agar tidak terjadi hal seperti ini dan tidak merenggangkan antar keluarga gitu. Karena kan tetangga juga sebagian keluarga, karena kita saudara. Ya, segitu. Ya, berikutnya ada yang mau menanggapi, silakan. Muhammad Rifki. Menurut saya Pak, yang terjadi dalam video itu adalah cekcok dalam tetangga. Nah, cekcok dalam tetangga itu merupakan perilaku yang tidak rukun antar tetangga, karena di dalam isi kandungan salah satu hadis, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah yang paling baik adalah rukun dengan tetangga. Harusnya hadis itu kita bisa amalkan dengan baik, jadi tidak boleh cekcok dengan tetangga. Tepuk tangan. Menurut pendapat dari Muhammad Rifki Habibie. Silakan, ada lagi yang lain menanggapi tayangan video tersebut? Menurut pendapat saya, video tersebut tidak mencerminkan adanya sikap toleransi dan egois terhadap diri sendiri, sehingga video tersebut tidak mencerminkan sikap tetangga yang baik. Oke, tepuk tangan. Dan betul apa yang dikatakan oleh Leo, bahwa segala sesuatu permasalahan itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu ya. Oke, silakan kalian amati tayangan video pembelajaran kedua. Teman-teman antum punya tetangga, Nasrani misalnya, Hindu, Buddha, antum masak makanan bagi sampaikan. Begitu sampai ke rumahnya, ucapkan, Pak, ini ada sedikit makanan, mudah-mudahan bisa dicicipi. Wah, kok tumben baik sekali, bukan baik, tapi ini Allah yang perintahkan saya untuk berbagi dengan Bapak. Begitu kalimat Allah keluar dari lisan Anda menghujam pada jiwanya, bisa jadi hidayah. Besoknya bagi lagi buah-buahan. Kok kemarin makanan sekarang buah? Maaf, ini Nabi yang perintahkan saya untuk berbagi. Silakan kalian beri tanggapan terhadap tayangan video tersebut. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Azga. Jadi
Jadi dalam video itu kita itu harus diajarkan untuk agar baik sesama tetangga dan saling berbagi meskipun non muslim tetangganya. Jadi kita harus mengamalkan toleransi dalam berhidup bertetangga. Ya, pas sekali. Ada lagi yang berbeda yang menanggapi cara. Di dalam video itu mengajarkan kita untuk berbuat baik sama tetangga, jangan memilih-milih Pak, dengan merumasahkan tetangga itu lebih dekat dengan kita dalam lain-lain. Jadi kita kesimpulannya jangan memilih-milih untuk berbagi dengan tetangga meskipun itu hanya sebatas kuasa. Baik, ya kita jangan memilih-milih ya, jangan membeda-bedakan. Apa dasi itu mah pelit. Ya, jangan dibalas dengan keburukan, ya dengan pelit lagi. Tetapi justru ketika dia pelit kita harus berbagi. Ya ada lagi? Silakan sini. Dari video tersebut kita tahu bahwa di dalam diri kita itu harus memperkokoh tali silaturahmi tanpa rasa membeda-bedakan. Membeda-bedakan. Ya, tepuk tangan. Ya, tepat sekali ya apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Seperti yang tadi disampaikan dalam tayangan video tersebut ya. Tadi itu Bapak mengingat sebuah hadis, "Idza tabahta ma'akotan apa aksir ma'ahat." Apabila kau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Jadi ketika dagingnya sedikit, perbanyaklah kuahnya. Untuk apa? Nah, dibagikan ke tetangga. Meskipun kalau seandainya di antara kalian memiliki tetangga yang beda agama. Oke. Selanjutnya silakan masih perhatikan ya dengan video tersebut. Silakan tanggapannya. Ya, silakan Cindy. Video tersebut mencerminkan adanya sikap toleransi karena adanya rasa empati yang diberikan salah satu hewan kepada hewan lainnya, sehingga terciptanya suasana yang damai dari tadinya adanya cekcok menjadi damai. Juga tadi karena rasa empati yang diberikan hewan tersebut, ia juga mendapatkan balasan yang baik. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak, silakan. Dalam video itu kita belajar bahwa dalam kehidupan itu kita harus berbuat baik pada sesama. Insya Allah kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Belum tentu juga apa yang dilakukannya itu akan menjadi buruk gitu Pak. Ya, tepuk tangan. Lagi, silakan. Di dalam video itu kita belajar bahwa mengenai berbagi itu tidak perlu cekcok dulu, langsung saja berbagi. Itu saja hidup. Ya, tepuk tangan. Dalam berbagi itu tidak perlu cekcok dulu Pak ya. Oke, itu menurut pendapat dari Muhammad Rizky Habibie. Ada lagi? Ya, silakan deh. Itu kita dapat pelajaran kalau kita mau berbagi
apa yang teman kalian sampaikan itu tepat semuanya ya. Sama yang ma'rif meladatin sama yang ma'rif meladatin ya. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, maka Allah akan perlihatkan balasannya, dan sekecil apapun kebaikan kita, maka Allah akan perlihatkan balasannya. Al jaza wa ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan bagi kebaikan selain kebaikan pula balasannya. Video pembelajaran yang terakhir ya, silakan kalian perhatikan. Kawan-kawan dalam kehidupan, cuma itu yang bisa menolong Anda di akhirat, teman-teman terbaik. Selain syafaat-syafaat yang baik, ada orang dekat kepada Al-Quran, ada orang sibuk salawat kepada Nabi, ada orang dekat pada hukum Allah, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua. Dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering Anda dapati seperti itu? Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang ingat-ingat. Kami pernah puasa sama-sama ya Allah. Kami pernah sholat berjamaah sama-sama ya Allah. Jangan bisa ya. Saya. Kalau sudah ada teman seperti itu, yang bisa menolong lebih baik. Kalau bukan cepat-cepat, masih semoga sudah terima. Dengan video pembelajaran yang kelima sekaligus yang terakhir, ya silakan ada yang mau menanggapi terkait dengan tayangan video tersebut. Ya silakan ayo. Sebelumnya kita itu harus mempunyai sahabat dan teman yang bisa membantu kita untuk mempermudah ke surga gitu ya. Kalau intinya mah harus bisa mempunyai teman yang bisa menjaga iman dan takwa kita ke depannya bagaimana, dan harus juga bisa mempunyai teman yang bisa menegur kita dalam kesalahan dan tidak membiarkan kita. Biasanya kan ada teman yang selalu membiarkan kesalahan kita begitu saja. Ya, tangan. Ya, ada lagi? Silakan Rifki. Dari video itu menginspirasi banget bagi saya Bang, karena berguna sekali mempunyai teman yang sangat baik, teman saudara-saudara yang baik, karena meskipun nanti kita kan dalam beribadah selalu lalai dalam segala apapun yang baik, karena kalau kita mempunyai teman yang baik sangat berguna, akan mengajak kita ke dalam surga nanti. Itu saja mungkin. Ya, tepuk tangan. Ada lagi? Yang lain? Ya. Seria, silakan. Dari video tersebut kita bisa simpulkan bahwa kita harus nyari teman yang baik, terus yang bisa menuntun kita kepada jalan yang benar dan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari video tersebut, sebelum kita mempunyai teman, kita juga harus menciptakan hubungan yang baik. Jadi harus rukun dulu, baru kita mempunyai teman yang baik. Jika sudah rukun gitu, jadi sebagai teman yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan atau menegur kita dalam kesalahan gitu. Ya. Dalam video ini kita diajarkan untuk jangan lupa mengajak teman-teman kita untuk berbuat kebaikan. Jadi jangan selalu kita aja yang harus diajak, tapi kita juga harus mengajak kepada teman-teman kita untuk berbuat baik. Iya. Kayak yang terharu ya? Iya. Ya. Berdasarkan tayangan video tersebut, sudahkah kalian mempunyai teman yang mengarahkan kalian dalam berbuat kebaikan atau menuntun kalian ke surganya Allah? Kalau seandainya belum, cari. Ada sedikit nasihat dari ulama. Kun ma'allah, hendaklah engkau senantiasa bersama Allah. Bisa nggak? Susah ya? Bisa. Kita dianjurkan untuk senantiasa
bersama ya dengan Allah, hati kita terpaut kepada Allah dalam artian melaksanakan ibadah, menjalankan tadinya perintah agama. Ilam takun ma'allah, apabila kita atau engkau tidak bisa bersama dengan Allah, kita itu sulit ya. Kun man ma'allah, maka hendaklah kita dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Untuk berbuat keburukan, khairul ashab mayyaduluka alal khair, sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya sahabat adalah orang yang menunjukkan kepada saudaranya, kepada teman yang lainnya untuk berbuat kebaikan. Ya, dengan kalian melihat tayangan video-video pembelajaran tersebut, diharapkan kalian mampu lebih memahami mengenai isi kandungan dalam hadis dan hikmah yang terdapat dalam hadis tersebut. Baik, selanjutnya silakan kalian duduk berkelompok sesuai yang sudah Bapak buat di pertemuan sebelumnya. Ya, silakan menjadi 4 kelompok ya. Ya, sudah duduk berkelompoknya? Sudah. Seperti biasa di pertemuan sebelumnya, ketika kalian duduk berkelompok, maka Bapak akan membagikan LKPD yang mana dalam LKPD tersebut terdapat permasalahan yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Dan seperti biasa juga dalam LKPD tersebut kalian diarahkan untuk berdiskusi yang nantinya harus ada perwakilan ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bapak akan langsung bagikan saja. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Ini untuk kelompoknya Dinda, kelompoknya Siti, kelompoknya Leo, dan kelompoknya Riki. Oke, silakan kalian diskusikan permasalahan yang ada dalam LKPD tersebut ya. Yang pertama, kalian diharuskan menanggapi artikel ya yang ada pada LKPD tersebut, kemudian kaitkan dengan perilaku toleran dan juga hikmahnya ya, hikmah dari artikel tersebut yang ada kaitannya dengan hadis ya tentang perilaku toleran, rukun dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Silakan dimulai. Jadi tidak ada rasa manusiawi. Tidak sebuah. Kaitkan dengan hadis ya, dengan hadis yang barusan kalian semua. Kemudian hikmah berdasarkan permasalahan tersebut. Ya, gimana? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah seperti biasa.
biasa kalian tunjuk salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi siapa yang akan mewakili ya dari kelompok kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya? Bisa dipahami? Bisa. Jadi, kalau bisa dipahami, kita mulai saja. Oke, silakan kelompoknya Leo untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan saya Leolinda Elia dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hikmah dari cerita pembantu rumah tangga di Sleman jadi korban penyiksaan majikan. Hasil dari kesepakatan kami tadi dalam berkelompok dan berdiskusi tentang cerita ini, sesungguhnya KDRT bukanlah hal yang lumrah untuk didengar. Dalam kehidupan ini sudah pasti selalu adanya dari segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu sebagai sesama muslim, hal ini sangatlah tidak mencerminkan perilaku baik kepada sesama manusia maupun saudara, apalagi kita yang tentunya sebagai pelajar di era globalisasi yang semakin meningkat, sangat berempati kepada korban dan sangat disayangkan juga atas perilaku yang dilakukan oleh majikan tersebut, dan juga hal ini tentu saja tidak mencerminkan perilaku yang dilakukan oleh orang muslim, yang tentu saja orang muslim itu adalah umat kita sendiri, saudara kita sendiri. Saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan yang merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang disampaikan oleh Leolinda. Silakan tanggapannya dari kelompok yang lain terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompoknya Leo. Ada? Tadi yang disampaikan oleh Leolinda itu tentang KDRT yang berada di Sleman, harusnya apabila ada terjadi kasus KDRT itu harusnya dilaporkan ke pihak yang berwajib supaya keadaan di dalam lingkungan tersebut tentram. Itu saja. Ya, mungkin mau menanggapi lagi. Terima kasih kepada Rifki yang telah menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Tadi tuh emang lupa Pak, nggak ditulisin gitu bahwasannya harus harus dilaporkan kepada pihak terwajib, karena mungkin ada kata-kata yang memang tidak bisa dipahami oleh teman-teman gitu. Ada lagi yang lain yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Leolinda? Berikutnya untuk menyampaikan hasil diskusinya, silakan untuk kelompoknya Linda ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, bagi audiens atau kelompok yang tidak tampil, silakan kalian cermati, perhatikan apa yang disampaikan, kemudian nanti berikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Maharani, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi permasalahan yang terjadi dalam artikel yang kami dapatkan adalah terjadinya cekcok antar satu warga dengan warga lainnya dikarenakan kesalahpahaman. Masalahnya ialah pengeras suara dari musola yang sangat mengarah ke rumah salah satu warga, dan di rumah tersebut sedang ada balita yang sedang sakit, jadi mengganggu gitu. Jadi ia harus memakluminya seperti itu agar terciptanya kerukunan antar warga, hidup rukun dan damai dalam bertetangga seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2 yang disampaikan oleh Linda Maharani. Baik, silakan mungkin ada yang mau menanggapi dari kalian terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Mengadakan perkumpulan Pak, jadi dengan bicara dengan biasa aja, jadi gak usah disepelekan. Perkumpulan desa itu bisa melalui pengumuman ya Pak, jadi supaya suara itu tidak mengganggu balita. Adapun adhan juga kan, adhan itu kan Pak wajib mengeraskan sapekar karena itu berupa ajakan sholat. Jadi supaya si balita itu tidak terganggu, alangkah baiknya kalau balita itu dibawa ke rumah sakit kalau sedang sakit Pak. Silakan kepada kelompok Siti untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisis kelompok kami. Artikel yang kelompok kami analisis menceritakan seorang penulis rumah pinjam berpakaian lusuh yang memegang tongkat juga membawa barang bawaan yang banyak sehingga dia terjatuh di antara layaknya seperti mencintai diri sendiri. Hikmah dari artikel ini yaitu mengajarkan kita untuk belajar berempati atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain agar terciptanya suasana rukun dan damai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penyampaian dari kelompok 3 yang diwakili oleh Siti Nurul Habibah yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, ada yang mau menanggapi? Silakan, Linda. Jadi tanggapan dari saya, kita harus menghargai sesama manusia, mau dia punya kekurangan mau tidak gitu. Jadi dalam bermasyarakat sangat penting saling menghargai agar tercipta rukun. Ya, menghargai. Oke, silakan. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Jadi presentasi tadi yang dijelaskan oleh Nurul itu mengikat pada acuh tak acuh antar manusia Pak. Harusnya kita Tepuk tangan. Itu tanggapan dari Muhammad Rifki Hamidi. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada berarti selanjutnya adalah penampilan dari kelompok terakhir ya. Silakan perwakilannya dari kelompok terakhir untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Hamidi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu, hikmah yang saya dapat dari materi ini yaitu pencabulan merupakan perkara yang sangat menjijikan, akan tetapi kita juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga kita tidak akan menjadi seorang tersangka negatif sebelum hakim memutuskan perkara. Adapun juga hikmah yang kedua yaitu kita bisa belajar empati, yaitu bisa merasakan. Sekian itu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari kelompok terakhir yang diwakili oleh Muhammad Rifki Hamidi. Tanggapan dari saya, menurut saya agar tidak terjadi kasus seperti yang Rifki sampaikan, betapa pentingnya kita mendalami ilmu agama, bagaimana cara menghindari hal-hal buruk yang terjadi, membatasi pergaulan, memilih-milih pergaulan yang baik, maksudnya bukan membeda-bedakan, tapi seperti menjaga diri dari perilaku yang tidak diinginkan gitu, sehingga tidak terjadinya kasus seperti itu. Ya, baik, tepuk tangan. Tanggapan dari Linda terkait apa yang disampaikan oleh Muhammad Rifki Hamidi. Ya, ada lagi?
Oke, kalau tidak ada lagi yang menanggapi apa yang disampaikan oleh Muhammad dari pihak titik, selanjutnya ya silakan kalian kumpulkan hasil diskusinya. Ya, setelah kalian mengumpulkan hasil diskusinya, selanjutnya apa yang kalian pelajari pada pertemuan hari ini? Dalam pertemuan ini saya mendapat ilmu baru, yaitu mengenai pentingnya saling menghargai antar teman, tetangga, dan rukun juga dengan tetangga. Oke, ada lagi yang lain? Jangan. Kita jadi tahu apa yang harus kita hindari. Salah satunya Memilih teman yang mengarah pada kebaikan. Oke, ada lagi? Silakan, Rizka. Kita harus mengamalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi dan tidak ada kekerasan. Pembelajaran hari ini. Ya, silakan, Rizka. Saya sangat menyukai dalam cara penyampaian media pembelajarannya, Pak. Ya, penyampaian media pembelajarannya. Jadi kalian lebih memahami ya. Oke. Baik, berikutnya apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini terkait apa yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini? Yang belum bisa saya pahami itu adalah tentang hadis-hadis, di mana saya belum bisa menyamakan mana hadis apa saja yang bisa dikaitkan dengan cerita-cerita yang barusan yang teman-teman gitu, Pak. Makna? Iya. Makna dari hadis. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan, Rizka. Saya masih belum memahami bagaimana cara kita mengimplementasikannya ke dalam kehidupan. Oke, baik. Masih ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, akan Bapak sampaikan kembali berkaitan dengan materi yang tidak dipahami oleh Leo berkaitan dengan hadis. Ya. Pertama, memang kalian itu harus memahami arti dari hadis, setiap hadis atau setiap ayat. Kemudian setelah itu kalian harus bisa memahami isi kandungannya, ya, memahami isi kandungannya. Maksud dari hadis atau ayat Al-Quran tersebut itu kaitannya dengan apa? Nah, setelah itu maka kaitkan dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan amalkan atau implementasikan. Artinya bahwa kalian itu harus bisa mengimplementasikan materi yang kalian pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan dalam materi yang kalian pelajari hari ini adalah kalian itu harus mencintai tetangganya sama seperti halnya kalian mencintai diri kalian sendiri. Berarti ketika kalian pulang dari sini setelah mempelajari materi ini, maka sikap kalian adalah harus memuliakan tetangga, harus baik, harus sopan terhadap tetangga. Itu sebagai bentuk bahwa kita menghormati atau mencintai tetangga seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Ketika tetangga kita misalkan membantu, kita bantu. Ketika tetangga kita kekurangan, kita bantu sesuai dengan kemampuan. Ya, baik. Sebelum kalian menjawab atau mengisi soal evaluasi pada pembelajaran hari ini, ya, Bapak akan menyimpulkan kembali agar kalian lebih paham mengenai materi yang kalian pelajari pada hari ini. Nah, baik.
Tadi hadis yang kalian pelajari ada berapa? 3. Ada 3. Ya, hadis yang pertama itu menjelaskan tentang baik terhadap tetangga. Ya. Hadis yang kedua menjelaskan tentang merahmati, Pak. ya, Allah merahmati orang yang mempermudah jual beli dan memutuskan perkara. Nah, intinya adalah Allah merahmati orang yang memudahkan, tidak menyulitkan. Ya. Dan yang ketiga, isi kandungan hadis ketiga apa? Mencintai tetangga. Mencintai diri sendiri. Mencintai tetangga seperti mencintai dirinya sendiri. Ya. Nah, oke. Kemudian isi kandungannya, ya, ini yang harus kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaik-baiknya teman adalah mereka yang paling baik kepada kawannya, baik yang muslim maupun non Muslim. Yang terakhir, Orang yang paling baik di sisi Allah adalah muslim yang patuh dalam menjalankan agamanya. oke, ya. Nah, Bapak harap dengan kesimpulan materi pada hari ini kalian bisa jauh lebih memahami apa yang kalian pelajari pada hari ini. Kemudian tentunya kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan kepada kalian soal evaluasi. Silakan kalian jawab, ya. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Paham? Iya. Silakan kasih nama dan kelas. Ya. Ya. Silahkan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Siap? Siap. Kerjakan. Udah? Udah, Pak. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Ya. Udah kamu? Udah, ya. Udah semuanya? Baik. Ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Yang mana pada pembelajaran hari ini kalian sudah belajar mengenai isi dari hadis, kemudian kandungan, hikmahnya. Kalian telah berdiskusi dan juga kalian sudah mengerjakan soal evaluasi pada pembelajaran hari ini. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, bab 7 ini telah selesai, ya, dilaksanakan. Yang mana bab 7 itu ada 3 kali pertemuan dan hari ini merupakan pertemuan yang ketiga, yaitu yang terakhir. Dan untuk pertemuan yang akan datang adalah ulangan, ya. Jadi silakan kalian pelajari lagi materi yang sudah kalian catat dan sudah kalian pelajari, ya,
agar hasil ulangan di pertemuan yang akan datang hasilnya maksimal ya. Dan untuk pertemuan yang akan datangnya lagi setelah ulangan, kalian akan mempelajari materi tentang iman kepada Rasul ya. Silakan kalian bisa searching di internet agar kalian bisa mempelajari terlebih dahulu di rumah. Baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Ya, agar pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.